Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Saputra dengan NPM 2415061097. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya pada praktikum yang keempat, yaitu dengan judul counter. Di sini saya akan membuat rangkaian asinkronus, di mana rangkaian ini akan dibangun dengan gerbang JK flip flop. Langsung saja ke Proteusnya. Di sini kita membutuhkan 4027, yaitu adalah JK flip flop. Di sini saya akan menggunakan 6 pin yang bertujuan dengan adanya digunakan 6 pin ini bakal mengeluarkan juga 6 output. Di sini saya akan menggunakan logic probe. Logic probe sini bertugas sebagai output dari tiap-tiap flip flop yang ada. Terdapat juga logic state, yaitu switch clock. Nah, switch clock ini akan ditempatkan hanya pada clock yang pertama, yaitu U1A. Selanjutnya, output dari keybar akan diteruskan kepada clock. Dari tiap-tiap keybar seperti dari U1B ke U2A, dari U2A ke U2B, dan begitu juga sampai rangkaian terakhir. Pada keybar yang terakhir, yaitu U3B, akan hanya diteruskan ke logic probe, yaitu indikator. Dan juga di tiap-tiap rangkaian akan mengirimkan satu sinyalnya ke logic probe seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita membutuhkan power. Power di sini berfungsi sebagai VCC jika pada breadboard. Jadi power ditempatkan dan diinputkan kepada J dan K di tiap-tiap rangkaian. Seluruh JK, input JK, pin JK di JK flip flop pada rangkaian ini akan langsung diteruskan ke VCC sebagai arus yang akan mengalirkan daya pada rangkaian. Untuk rangkaian hanya seperti ini, dan penjelasan dari rangkaian ini menggunakan rumus yang sudah dipahami, yaitu 2 pangkat n-1, di mana n itu adalah banyaknya bit. Jadi dengan 2 pangkat 6 dikurang 1, yaitu 64. 2 pangkat 6 adalah 64, dikurangi 1 jadi 63. Jadi bit yang tersedia pada rangkaian ini adalah 63, di mana jika untuk mengeluarkan semua bit dan membaca data pertama yang diinputkan butuh 63 kali trigger clock untuk mengeluarkan seluruh data tersebut. Saya akan contohkan dengan DRAM. Kondisi awal dari rangkaian ini, meskipun belum diberikan input, kondisi default, walaupun belum ada trigger pada clock, akan menampilkan seluruhnya 11111, karena penjelasan pada rangkaian ini akan menurunkan dari bit paling besar ke bit paling rendah, yaitu 0. Jadi dengan mengeluarkan itu
akan berkurang 1 di tiap triggernya. Seperti pada ini adalah kondisi toggle di mana sinyal akan bergeser dari kibar diteruskan ke U1B dan menghasilkan logic probe yang pertama mati. Dari logic probe yang sebelumnya bernilai 1 menjadi 0. Dan jika kita akan trigger kembali, kondisi akan berubah, nilai akan bertukar. Yang sebelumnya ini adalah 0, dan yang logic probe kedua ini yang darinya 1 menjadi 0. Dan jika kembali di trigger, kedua-duanya menjadi 0. Jadi outputnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, dan 0. Dan jika kembali trigger adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1, di mana ketiga dari flip-flop yang pertama ini sudah berhasil menggeser sinyal sampai ke sini dan menghasilkan kondisi di logic probe yang ketiga ini mati. Jika kembali trigger, outputnya akan kembali berubah sesuai dengan perhitungan yang ada, yaitu jadi 1, 1, 1, 0, 1, 0. Kondisi ini akan berterus-terusan sampai ke akhir output, yang dimana output terakhir pada rangkaian ini adalah 0, 0, 0, 0. Di sini akan saya teruskan triggernya sampai di mana outputnya akan berhasil membaca seluruh data dari yang pertama kali diinputkan. Kondisinya akan satu-satu menggeser 0, 0, 0, 0. Nah, kondisi ini terakhir jika ini di 0 akan menggeser seluruhnya keluar, yaitu di U3B, dan menjadi 0, 1, 1, 1, 1 seperti ini. Maaf. Nah, 1, 0, 0, 0, 0, 0 seperti itu. Nah, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kondisi ini akan terus saya trigger sampai seluruh data berhasil dibaca oleh rangkaian yang akan menunjukkan di mana rangkaian ini berhasil dibuat. Jika di total, saya akan men-trigger clock ini sebanyak 63 kali, seperti rumus yang saya sebutkan sebelumnya, 2 pangkat N-1. Nah, ini adalah kondisi akhir pada rangkaian, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, di mana bitnya itu adalah 0, desimalnya adalah 0. Kondisi ini terjadi setelah seluruh data berhasil dikeluarkan dan berhasil dibaca oleh rangkaian. Sekian, begitu saja penjelasan saya tentang tugas akhir saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.